Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat semuanya selalu dalam kesehatan zahir dan batin, iman dan Islam, istiqomah dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan ini adalah taubat dari maksiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa dia diciptakan Allah, nafasnya titipan dari Allah, jantung paru-parunya pemberian Allah, dan dia akan mati menghadap Allah. Setelah mati dia akan hidup lagi mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, tubu ilallah, kembalilah engkau kepada Allah. Selama ini engkau disibukkan oleh khamar, sibuk oleh zina, sibuk narkoba, sibuk ganja, sibuk riba. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan Allah. Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Wa anna hadza surati mustaqima, jalan Allah itu lurus. Manusia ketika melewatinya zigzag, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Ketika dia kembali ke jalan Allah, kembali itu bahasa Arabnya taubat. Taubatnya yang benar, taubatan nasuha. Nasuha itu diambil dari menyaring madu. Kebetulan saya dibawa oleh jamaah untuk panen madu. Ustaz Somad, kita nyari panen madu, ayo masuk ke dalam hutan. Naik mobil 3 jam, jalan kaki 2 jam. Lewat lumpur setinggi pinggang sampai ke leher, akhirnya sampai ke dalam hutan. Sampai ke dalam hutan, pemanjat naik ke atas, tinggi pohon lebih kurang 50 meter, ditarik pakai tali. Lalu dia tebas, dia cincang tuh sarang lebah. Pus! Kami di bawah menampung pakai kain. Ditampung pakai ember besar. Ada lilinnya, sarang tawon, anak lebah, induk lebah, bangkai lebah, ranting-ranting, sampah-sampah. Terkumpul semua di atas kain. Lalu kemudian keluarlah madu yang murni, original, bersih. Itu yang disebut dengan nasuha. Nasuha artinya menyaring madu hingga jernih, bening, bersih, tak tercampur dengan kotoran. Jadi kalau disuruh taubat nasuha, kita semua ini penuh dengan sampah masa lalu. Sampah mata, sampah telinga, sampah otak, sampah pikiran, sampah kolbu, sampah lisan, sampah lidah, sampah tangan, sampah kaki. Disaring dia, setelah disaring dengan taubat nasuha, maka keluarlah madu, syifa. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2, al-asal, madu, wal Quran, Al-Quran. Jadi kata-kata dalam Al-Quran itu penuh dengan makna yang sangat dalam. Filosofinya adalah perlu proses yang panjang, perjuangan, sampai akhirnya disaring, selektif, lulus fit and proper test, barulah menghasilkan sari pati madu yang luar biasa. Taubat nasuha. Mengapa orang perlu bertaubat? Karena kalau kita mati, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan dilihat, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai seluruh orang di dunia ini semuanya mabuk, sakau, minum khamar, berzina, Allah tidak rugi sedikit pun. Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad, na'udzubillah, 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 falay yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi oleh sedikit pun. Seandainya semua orang di dunia ini taubat, hijrah, baik, Allah juga tidak untung sedikit pun. Allah tidak ada keuntungan, kepentingan apa-apa. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bertobat, siapa yang bersyukur, dia sedang berbuat untuk dirinya sendiri. Jadi jangan lagi kita berpikir, kalau saya nggak tobat Allah rugi, kalau saya tobat Allah untung. Nggak ada keuntungan sama Allah sama sekali. Kita berbuat itu hanya untuk kebaikan diri kita di dunia. Ada ketenangan batin, tidak lagi memakai narkoba, tidak lagi ketergantungan khamar, minuman keras. Saudara-saudara kita yang tidak Islam pun di Eropa, itu mereka tetap ikut konseling bagaimana berhenti ketergantungan minuman keras. Cobalah lihat gambar wajah pemakai narkoba sebelum tobat
sebelum hijrah dengan setelah. Kusam, lusuh, layu, tidak bersemangat. Kalaupun dia bersemangat ketika makai, habis itu down lagi. Berakhir dengan bunuh diri, gila, dan lain sebagainya. Maka tidak ada jalan lain hidup ini kecuali kembali ke jalan Allah SWT. Taubat nasuha. Yang paling mengerikan adalah ketika kita buat salah, yang mendapatkan azabnya bukan cuma kita. Tapi biasa orang yang buat dosa ini kan egonya tinggi. Uang saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, yang mati saya, yang susah saya. Apa urusan kamu? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Syukurnya kawan yang ngajak ini biasanya baik-baik, lembut-lembut, senyum aja. Coba kalau dia mau kasar. Memang betul yang mabuk kamu. Tapi kalau azab Allah datang, tsunami nggak milah-milih. Rumahmu, rumahku hancur semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Kalau dia datang, dia tidak menimpa orang yang zalim saja. Dia tidak menimpa yang pezina saja. Dia tidak menimpa yang mabuk saja. Semuanya kena. La ta'murun bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan kalau kamu diam, tidak ngajak taubat, nanti dikirimkan Allah hukuman, summa tad'unahu, lalu kamu semuanya ramai-ramai berdoa, angkatlah bala ini ya Allah, selamatkan kami. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini seperti orang yang tinggal di perahu. Kebetulan kita sedang di atas, nyantai. Kita tahu ada orang yang di bawah sedang melobangi dinding kapal. Dia lobangi dinding kapal. Kita mesti ngasih tahu, jangan kau lobangi dinding kapal. Karena kalau air masuk, yang tenggelam bukan cuma kamu. Air ini sampai ke atas, sampai ke kamar, sampai ke pucuk tiang kapal. Tenggelam semuanya. Kapten-kapten yang sedang nyaman di kamar, tenggelam semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara diam melihat orang melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Sekarang banyak orang yang khusyuk dengan tahajudnya, semangat dengan umrohnya setahun 2 kali, lalu diam melihat kemungkaran. As-sakitu 'anil haq, orang yang diam melihat kemungkaran, syaitan akhras, dia adalah setan bisu. Maka kita mesti semangat mengajak orang bertaubat. Kalau peminum khamar dengan bangganya menunjukkan gelas dan minumannya, iklan. Buat websitenya serius. Tim medianya buat iklan seperti film. Menarik. Kenapa orang yang hijrah, yang taubat tidak membuat acara taubat semenarik mungkin? Orang mau konser mabuk, bukan main lagi bersemangat panitianya. Orang mau masuk neraka aja semangat. Ini yang mau masuk surga lesu letoy. Gimana ini? Ketika para pelaku dosa semangat dengan dosanya, mengapa para pelaku amal soleh tidak semangat dengan amal solehnya? Saudara-saudara, ya, kawan-kawan kita yang penghafal Quran, tunjukkan, masukkan anak Anda ke sekolah tahfiz Quran. Itu bidang saya itu. Saya kalau ada orang hafal Quran, iya, loh kok nggak dikenal selama ini? Sini, ini penghafal Quran. Upload ke Instagram, tunjukkan. Tujuan Ustaz Somad untuk apa sih ini? Orang-orang yang bingung mau ngaji kemana, mau sholat dengan siapa, mau pengajian dengan siapa, karena tak tahu informasinya. Share. Saya mau perbaiki Al-Fatihah saya, tengok di Instagram. Siapa yang mesti dihubungi? Syekh siapa? Ustadz siapa? Ini semua dalam rangka apa? Supaya taubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa saya banyak, Pak Ustadz. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah tengok dalam syair, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku tidak kuat masuk neraka. Aku tak layak masuk surga, ya Allah, dosaku banyak. Tapi untuk masuk neraka aku juga tidak kuat. Aku makhluk yang lemah.
Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, buih di laut. Tapi aku yakin dan percaya ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, faghfir li dzunubi, ampunkan dosaku, fa innaka ghafiruz dzambil azim, karena engkau maha besar yang mengampunkan segala dosa-dosa yang besar. Dosaku ini besar, tapi engkau maha besar. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan minum khamar? Mau sampai kapan berzina? Apa nunggu kena penyakit AIDS dulu? Apa menunggu buah pinggang hancur, liver hancur, semua sudah hancur baru terbaring di rumah sakit? Kapan titik poinnya? Sekarang. Jangan tunda-tunda amal soleh. Karena semua pasti akan berakhir. Tanam tanaman hijau, segar, menguning, layu, mati. Pergilah ke kebun. Pergilah ke sawah melihat tanaman padi yang sedang mekar. Lalu tak lama setelah itu dia pun berbuah. Habis itu menguning, habis itu layu, mati, dan akan tumbuh tanaman yang baru. Dulu dunia ini diisi oleh kakek nenek moyang kita. Setelah itu datang masa bapak ibu kita. Mereka pun sudah pergi, sekarang giliran kita, antriannya ke kita. Tak lama lagi kita pun akan pergi, lalu ke anak cucu kita. Dunia ini berakhir, akan berganti. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu cepatnya berlalu. Maka tidak ada jalan lain kecuali taubat. Nah, cara taubatnya bagaimana? An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal aku ya Allah. Amal hati duluan. Wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Astaghfirullahalazim. Agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu abadan, selama-lamanya. Saya susah melepaskannya Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya ketergantungan. Koordinasi dengan rumah-rumah penyembuhan narkoba. Badan Narkotika Nasional punya sekolah untuk melepaskan diri. Atau pergi ke Suryalaya, pondoknya almarhum Abah Anom. Ada di sana tempat khusus penyembuhan narkoba. Atau tempat-tempat lain, kiai, guru, alim ulama. Tidak bisa berobat sendiri, jangan malu. Mohon maaf, kena LGBT, psikolog, konsultasi, konseling. Kan ini terjadi terkait dengan masalah psikologis. Pergi ke ustadz, cari ruqyah, mana tahu ada gangguan jin, setan. Jangan malu. Cari kawan, sahabat, menyerah ke ustadz, tolong aku ustadz. Kalau masalah zina, menikah, cari orang yang soleh, solehah, tidak ada jalan lain. Menyesal, nyatakan dengan lidah istighfar, tekad kuat untuk tidak kembali selamanya. Lalu kemudian sholat sunat 2 rakaat. Mandi paling bagus, mandi bersih, basah semua, suci, secara fisik bersih, secara batin pun suci. Setelah itu sholat sunat taubat. Niatnya usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafalkan niat, dalam hati saja, saya sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu kemudian setelah itu, summa yastaghfirullah, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Berapa kali? Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Nabi Muhammad SAW yang maksum, terpelihara, terjaga, tak ada dosa, beristighfar 100 kali sehari semalam.
Begitu dia mengajarkan umatnya. Bagaimana dengan kita? Mata berdosa, telinga berdosa, hati pikiran berdosa, jantung berdosa. Kenapa kita tak beristighfar? Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi jalan dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Keutamaan istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah beristighfar, Allah akan mengampuni dosa. Yursilis sama alaikum midrara, akan dikirimkan hujan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin, kamu diberikannya harta. Wa banin, diberikannya anak. Wa ja'alakum jannatin, diberikannya kamu surga, kebun-kebun. Wa anhara, diberikannya sungai mengalir nikmat. 6 keutamaan orang yang beristighfar. Saya ketemu dengan kiai dari awal sampai akhir ngobrol amalannya istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi Pak Kiai, kami ini ada rencana silaturahim. Ya, astagfirullahaladzim. Rupanya amalannya memang istighfar. Ini kadang kita bingung ngaji. Sama Habib ini salawat, sama kiai ini tasbih, sama ustadz ini istighfar. Bingung saya Pak Ustadz, mana yang mau diamalkan? Amalkan semua. Tasbih 100, tahmid 100, takbir 100, tahlil 100, istighfar 100, salawat 100. Amalkan semua. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak semua, jangan tinggalkan semua. Mandi, surat sunat taubat, banyak beristighfar. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata. Semua dosa-dosa di masa yang lalu dulu iringi dengan yang baik-baik. Dulu orangnya kejam bengis, sekarang orangnya ramah baik dermawan. Dulu orangnya pelit bakhil, sekarang pemurah dermawan. Dulu orangnya molor, sekarang tepat waktu. Memperbaiki diri. Tamhuha, itu insya Allah akan bisa menghapuskan silap salah dan dosa. Kalau saya bertobat, Allah mengampuni dosa saya Pak Ustaz. Illalladzina tabu, orang yang bertobat. Illa man amana, orang yang illa man taba, kalau dia bertobat. Wa amana, beriman dengan baik. Wa amila amalan salihah, beramal soleh. Bertaubat, beriman, beramal soleh. Mereka ini yubaddilullahu sayyiatihim, maka diganti Allah semua dosa-dosanya yang lalu itu hasanat, dengan kebaikan. Semua dosa-dosanya di masa yang lalu itu diganti Allah Ta'ala dengan hasanat, bukan dihapuskan. Dihapuskan segala dosamu. Betul, tapi ayat ini mengatakan orang yang taba bertaubat, wa amana beriman dengan baik, wa amila amalan solihah beramal soleh. Yubaddilullah, diganti Allah semua masa lalunya itu dengan hasanat. Selama ini kita cuma minta satu hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Diganti Allah dengan hasanat, kebaikan. Allah itu membukakan pintu taubatnya di waktu malam untuk para pendosa di waktu siang. Dibukakan pintu taubat di waktu siang untuk para pendosa di waktu malam. Tidak ada masa lagi. Kurang cukup banyakkah COVID mematikan manusia? Menghantam, lebur, kawan, sahabat, tetangga, orang sehat. Semuanya mati, meninggal dunia. Kita hidup. Kurang cukupkah banyaknya tsunami, likuifaksi, angin puting beliung sudah menghantam saudara-saudara kita? Tak cukupkah itu semua pelajaran? Wa kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian sebagai nasihat. Ada satu nasihat yang tak berbunyi, yang tak bersuara, yang tak berhuruf, yang tak bersajak, yang tak berintonasi. Dia diam 1000 bahasa. Dia adalah kematian. Sering-sering melihat orang sakit supaya kita mensyukuri nikmat sehat. Kalau ada orang meninggal, man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha, sampai solat sunat jenazah, lahu qirat, dapat 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai dikuburkan di pemakaman, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah, apa 2 qirat itu Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Kita datang melihat jenazah orang meninggal itu bukan sekedar mau menyenangkan hati keluarga, teman, kawan, sahabat kita, itu bukan. Mengambil pelajaran bahwa kita akan mati.
Pakaian-pakaian kebanggaan, cincin tinggal, jam tinggal, baju kesayangan tinggal, peci tinggal. Tak ada beda antara penguasa dengan rakyat jelata. Tak ada beda orang yang awam dengan alim ulama. Semuanya akan digulung dengan kain. Dimandikan. Selama ini mandi sendiri, memandikan anak-anak, saat itu dimandikan. Selama ini berjalan sendiri, saat itu diperjalankan di dalam kereta, keranda. Selama ini tidur, saat itu ditidurkan, dihadapkan ke liang lahat. Tidak lagi ada bantal, yang ada hanyalah bongkahan tanah. Diletakkan di tengkuk, di pinggang, di kaki. Hidung menempel ke liang lahat, pandangan tak sampai sejengkal dekat. Akhirnya kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Jibril, "Ishma syi'ta." Hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan mati, kau akan masuk ke liang lahat, kau akan dimakan cacing tanah, kau hanya akan tinggal kenangan. Pertama kali masuk ke dalam liang lahat, semua cairan-cairan membengkak, biji mata bengkak, perut bengkak, kulit bengkak, kuku-kuku mulai lepas, rambut-rambut mulai copot. Keluarlah darah, keluarlah nanah, cacing-cacing pun berdatangan, ulat-ulat berdatangan memakan. Terurai masuk ke dalam tanah. Usus meletus, pus, pecah. Mana kawan, mana sahabat, mana anak. 2 hari cuman mereka menangis. Setelah itu mereka pun tertawa, tersenyum dengan handphonenya, dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan komputernya, dengan laptopnya. Akhirnya kita yang akan membawa amal. Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah mata meneteskan air mata, ainani, ada 2 mata, la yamassuhuman nar, dan ada 2 mata yang tidak tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang bangun tengah malam menangis karena takut. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga, bergadang, menjaga saat Masjidil Aqsa akan diserang oleh tentara Israel. Berjaga dia. Mata yang takut nanti kalau aku mati bagaimana di liang lahat, bagaimana sakratul maut, bagaimana sakitnya nyawa keluar dari jasad, ruh saat disentapkan malaikat seperti kail, mata kail pancing dari kulit yang basah sampai kulit-kulit tercabut, tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, kambing yang dikuliti hidup-hidup, tak terbayangkan sakitnya. Bagaimana nanti sedihnya kehilangan anak, istri, menantu, harta, benda, mobil, rumah, tinggal semuanya. Masuk ke liang lahat, belum lagi ada azab kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, menunggu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat hancur semuanya, tegak berdiri di padang mahsyar. Dihitung satu-satu amal, meniti titian siratal mustaqim, timbangan amal kebaikan. Rasa ketakutan itu membuat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat nasuha. Adapun yang terkait dengan manusia, hutang piutang, barang yang dipinjam, kembalikan. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan hidup lama. Saya dulu memang berpikir hidup saya ini lama lagi. Sekarang 45. Berarti ada masa 18 tahun lagi baru mati. Kalau ikut Nabi 63 tahun. Tapi setelah kawan-kawan saya meninggal, sahabat sama-sama di kampus meninggal, satu angkatan meninggal. Lama saya berpikir bahwa bisa jadi hari ini hari terakhir saya. Bisa jadi nanti malam ini adalah malam terakhir. Bisa jadi tidur ini adalah tidur yang terakhir. Maka perbaiki hubungan dengan orang tua. Bisa jadi mereka duluan atau kita duluan. Perbaiki hubungan dengan pasangan yang sudah menikah. Perbaiki hubungan dengan anak-anak dan keluarga. Karena semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang hidup ini kan mencari ketenangan. Dengan rumah rupanya tak tenang, dengan mobil tidak tenang, dengan harta tidak tenang, dengan cincin emas tidak tenang. Satu-satunya ketenangan datang dari Allah. Tenang itu letaknya mana? Di hati. Apa yang bisa menenangkan hati? Bukan materi. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang.
taubat kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung silaturahim sesama manusia. Duribat alaihimudz zillatu aina ma suqifu. Manusia ini hanya akan ditimpakan kesulitan, kesusahan, kenistaan. Illa kecuali orang-orang yang menjalin hubungan hablum minallah, hablum minan nas. Selama ini sudah selalu jauh dari Allah. Putus dengan handphone aja orang tidak tahan. Putus dengan listrik, mati pemadaman bergilir, orang tidak tahan. Kok bisa hidup tanpa Allah? Kok bisa hidup tanpa Allah? Kok bisa? Maka kembali kepada Allah SWT. Tapi yang namanya manusia, yusbihu mu'minan, paginya beriman, yumsi kafiran, petangnya bisa kafir. Maka caranya supaya kita menjadi kuat itu jangan sendirian. Maka bergabunglah. Alhamdulillah ada yang bergabung dengan komunitas biker subuhan, sama-sama senang naik motor. Saya pernah jalan dengan sahabat-sahabat hijrah dari 4x4 masuk ke hutan, bagi-bagi beras. Pernah juga dengan sahabat-sahabat dari komunitas artis hijrah. Alhamdulillah banyak sekali. Karena memang jangan sendirian, karena mesti berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Dan berguru, ngaji, jangan sendirian. Download sendiri, baca sendiri, pahami sendiri, bingung sendiri, nyasar sendiri, nanya. Saya insya Allah yang langsung. Kalau tidak langsung kirimkan ke Bang Alvin. Nanti Bang Alvin akan kirimkan. Saya akan jawab melalui voice, suara. Saya akan kirimkan yang tidak terjawab, yang mengganjal di hati. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. Ketika mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. HP-nya rusak, dia bawa servis HP. Tapi ketika agamanya rusak, dia betulkan sendiri. Ini tak betul. Kita ini siapa? Ketika naik pesawat, dia percaya dengan pilot itu. Walaupun nggak ketemu dengan pilot. Tapi dengan ulama tak percaya. Saya nggak percaya sama ulama. Saya baca sendiri. Memang paham. Nabi sudah meninggal dunia. Lalu siapa pewarisnya? Al-ulama warasatul anbiya. Maka ngaji. Setelah taubat, setelah hijrah dari maksiat, berteman dengan kawan-kawan yang baik, yang soleh, supaya nggak balik lagi. Ada komunitas pengajian, datang. Paksa-paksakan sholat berjamaah, jangan sampai tinggal. Paksa-paksakan sedekah. Paksa-paksakan ngaji. Berawal dari keterpaksaan berat, lama-lama menjadi kebiasaan, Allah bisa karena biasa, lama-lama jadi kebutuhan. Akhirnya selamat dunia, selamat akhirat. Berapa lama lagi kita hidup? Tak tahu kita. Yang penting malam ini baik, besok pagi baik, besoknya lagi masih hidup, berarti ada bonus. Berarti ada kesempatan. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Ada namanya garis start kelahiran, ada namanya garis finish kematian. Kenapa Allah buat ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah melihat siapa yang paling baik di antara kamu amalnya. Sempat menyantuni anak yatim, bisa berbakti pada orang tua, bermanfaat buat tetangga, ikut pengajian, ucapannya tasbih, tahmid dan takbir, yang dilihat di handphone yang baik-baik. Kira-kira grup-grup WhatsApp ini mengingatkan pada Allah, teruskan. Grup ini banyak kiriman nasihat-nasihat, bagus, bertahan di sana. Tapi kalau hanya sekedar buat maksiat, tinggalkan. Karena kalau kita mati, mereka belum tentu mau ikut. Tetangga, kawan, sahabat dekat rumah, sama-sama di masjid, ada pengajian, ada wirid yasin, ada tahlilan, ada sholawatan, ada maulid nabi, ada isra mi'raj. Membangun kebersamaan, teruskan. Kalau hanya sekedar kelahi, berdebat, hati kita jadi keras, tinggalkan. Apa yang mau kita cari hidup ini? Ada tawaran mau beli rumah dekat masjid, bagus, sholatnya terjamin, ada pendidikan Islam, anak-anak bisa sekolah. Yang masih lajang, yang ini kaya raya, tapi nampaknya jauh dari agama, tak ada maknanya. Harta itu tak bisa dinikmati. Ini biasa-biasa aja, tapi dekat dengan Allah. Ambillah. Kenapa? Karena dengan itu nanti berapa banyak kita melihat orang yang kelihatannya secara fisik bahagia di dunia, tapi tidak dapat kebahagiaan itu. Kenapa? Karena kebahagiaan itu non materi.
Tidak bisa sesuatu yang non materi mau dibahagiakan dengan materi. Dia semu. Kebahagiaan itu datang dari Allah. Maka dia mesti berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersahabat, berteman, ngaji, insya Allah istiqomah. Begitu kawan-kawan, bapak, ibu, abang, adik, kakak yang masih istiqomah dalam kajian hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Tetap jaga persaudaraan, tetap jaga ukhuwah, tetap jaga komunitas, tetap dalam amal-amal soleh. Berguru, ngaji, ada yang membingungkan, tanya. Insya Allah, Allah selalu berikan jalan. Janji Allah, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.